Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendekati hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, semua kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan pada para pengikutnya yang gak nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Faqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang zakat. Ya. Di dalam ayat ini, dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 42-43 ini, Allah secara tegas mengatakan kewajiban kita untuk menunaikan zakat disandingkan dengan perintah untuk menegakkan sholat. Jadi kewajiban membayar zakat sama pentingnya, sama wajibnya dengan sholat. Ya. Nah, menjelang akhir Ramadan ini kita punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 ini ada dua tujuan zakat, yaitu membersihkan harta dan mensucikan jiwa atau mensucikan hati. Kita perhatikan, inilah keindahan Islam, inilah keunikan Islam, inilah keagungan Islam. Jadi kalau pakai logika manusia, ketika seorang memberikan hartanya kepada orang lain, maka tujuannya untuk membantu orang yang akan menerima harta, ya kan? Karena dia akan menerima sesuatu. Sementara yang memberikan dia akan berkurang harta yang ada pada dirinya. Tapi dari sudut pandang Islam tidak seperti itu. Karena ini perintah Allah. Allah mengatakan, ambillah zakat dari harta mereka. Untuk apa? Dua tujuannya. Membersihkan harta yang dimiliki oleh si pemilik harta. Karena kita tidak tahu apakah harta yang kita terima itu semuanya halal, ataukah bercampur dengan yang syubhat, atau bahkan auzubillah bercampur dengan yang haram. Ya. Kita tidak tahu itu. Ya, karena itu dia perlu dibersihkan. Karena itu dia perlu disingkirkan yang kotor-kotor atau yang ragu-ragu. Dengan cara apa? Zakat. Ya, jadi yang pertama tujuan zakat adalah membersihkan harta pemberi zakat. Bukan tujuannya untuk si penerima zakat. Ya, jadi diharapkan dengan begitu harta dari si muzaki atau pemberi zakat ini lebih bersih. Yang kedua, ternyata memberi zakat ini bukan hanya urusan harta, bukan hanya urusan benda, tapi juga urusan hati. Ya, karena kita tahu bahwa manusia itu punya sifat pelit, serakah. Pelit artinya hartanya pengennya hanya dia saja yang memilikinya, ya, dan serakah. Pengennya sebanyak-banyaknya harta dia kumpulkan di muka bumi. Sifat ini sifat yang buruk. Karena itu harus dibersihkan, harus disucikan jiwa atau hati yang memiliki sifat serakah ini.
Ya, dengan apa? Dengan zakat. Ya. Jadi kalau kita lihat fenomena kita hari ini, orang-orang yang korupsi itu, orang-orang yang pungli itu, mereka bukanlah nggak punya harta, bukanlah mereka orang miskin, tapi mereka adalah orang yang sudah punya harta, tapi karena sifat serakahnya, sifat rakusnya, dia merasa selalu kurang dan ingin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Maka itu tidak heran kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada manusia ini kalau diberikan emas 1 gunung, dia akan minta 2 gunung. Atau diberi emas 1 lembah, dia akan minta 2 lembah. Dikasih emas 3 lembah, dia minta 4 lembah. Dikasih emas 4 lembah, dia minta 5 lembah. Tidak akan ada yang bisa memuaskan manusia kecuali tanah. Alias, dia sudah mati. Karena itu, karena sifat serakahnya ini, maka manusia harus dibersihkan jiwanya. Dengan cara zakat. Jadi saudara-saudara sekalian, zakat ini punya tujuan utama yang sangat esensial. Yaitu dari harta yang kita miliki dia menjadi bersih, agar bersih, ya, tersaring dari harta syubhat dan tersaring dari harta yang haram. Yang kedua, jiwa kita jadi dilatih. Ya, untuk tidak serakah, tidak rakus, tidak punya kecintaan terhadap harta sedemikian tingginya. Sehingga merasa berat itu untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain. Dalam skop yang lebih makro, kalau zakat ini bisa dihimpun, ini luar biasa sekali. Ya, potensi zakat yang ada di negara ini, yang saya dapat informasi sebesar 233 triliun. Itu tahun 2020. Dan yang terhimpun baru 8 triliun atau 3,5%. Jadi bayangkan dana potensi zakat 233 triliun itu kalau bisa dihimpun dan terkumpul, maka insya Allah itu akan bisa menyelesaikan sebagian persoalan yang dihadapi bangsa ini. Ya, keadilan akan lebih merata, kesejahteraan akan lebih merata. Orang kayanya juga tidak terlalu rakus karena dia tahu bahwa dia punya kewajiban untuk membantu sesamanya. Yang miskin juga akan merasa bersyukur karena dia tahu orang-orang kayanya itu memberikan perhatian kepada mereka. Ya. Nah, demikian. Jadi kita percaya sekali bahwa ketika Allah menurunkan aturannya, Allah menurunkan syariatnya, itu adalah untuk kebaikan kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil. Faridatan minallah, wallahu alimun hakim." Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berumah Islam, orang yang memerdekakan hamba saya, membebaskan orang yang berhutang, dan untuk orang yang berada di jalan Allah serta orang yang dalam perjalanan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan 8 kategori orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi Islam mengatur bagaimana zakat itu disalurkan. Bagaimana zakat itu atau harta itu dikumpulkan, bagaimana dia disalurkan kepada siapa. Tidak kepada sembarang orang. Ya, agar supaya orang-orang yang ditentukan ini mendapatkan haknya dan kebaikan itu tersebar merata. Ya, sekali lagi, inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan hal itu, maka menjadi kebaikan buat kita, buat masyarakat, dan buat bangsa ini. Ya, karena itu saya mengajak kita semuanya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mari kita tunaikan zakat, mari kita sadari kewajiban kita untuk membayarkan zakat untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan zakat, bukan, tapi untuk kepentingan diri kita, agar harta kita bersih, agar jiwa kita lebih suci, dan yang lebih esensi lagi, agar Allah sayang kepada kita, sehingga seluruh ibadah-ibadah dan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran yang terbaik, serta dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah semakin sayang kepada kita
dan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.